Mulai dari sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perkebunan, desa menjadi penggerak pembangunan. Namun peranan besar ini berbanding terbalik dengan kemajuan yang ada di desa. Justru persoalan yang terbanyak ada di desa. Nah, pada Lawan Bicara edisi spesial kali ini kami akan mengundang tim sukses dari masing-masing pasangan capres-cawapres dan juga nantinya ada panelis untuk menguji visi misi mereka tentang pembangunan desa. Pemirsa, saya Andini Effendi dan inilah Lawan Bicara, bukan hanya sekedar debat tapi adu argumentasi yang bermartabat. Para pendiri negara Republik Indonesia dengan segala pemahamannya tentang kondisi tanah air Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan suku bangsa dengan bijak telah menempatkan kondisi desa sebagai unsur pemerintahan terdepan. Semangat menjadikan desa sebagai pilar utama pembangunan bangsa yang maju, mandiri, sejahtera dan demokratis akan membuat desa menjadi pilar pembangunan yang dikdaya dan membuat negara kesatuan Indonesia menjadi bangsa yang besar dan terhormat dalam pencaturan bangsa-bangsa di dunia. Namun, lain yang diharapkan, lain pula kenyataannya. Pola sentralistik yang dikembangkan di masa lalu telah menempatkan desa menjadi pelengkap penderita yang tidak berdaya karena segalanya ditentukan dari atas, bahkan cenderung segala potensi yang dimiliki lebih menjadi upeti pada pemerintah di atasnya. Dan hasilnya, desa tetap miskin dan kian tertinggal. Kesenjangan antara desa dan kota membuat para generasi muda di desa berbondong-bondong ke kota mencari kehidupan yang layak karena desa tidak mampu mewujudkan hal tersebut. Lalu seperti apa pemimpin baru nanti bisa mengangkat dan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa untuk membuat desa menjadi pilar pembangunan? Apa konsep yang ditawarkan untuk mensejahterakan desa sehingga masyarakat desa tidak harus menggelandang ke kota untuk mencari nafkah di sana karena di desa tidak ada lapangan pekerjaan? Seperti biasa kami memiliki panelis untuk edisi spesial dan untuk malam hari ini kami kedatangan dua panelis yang sangat ahli di bidangnya. Yang pertama adalah Profesor Siti Zuhro, yang adalah peneliti dari LIPI. Selamat malam Ibu Siti. Selamat malam Mbak Andini. Dan juga Mas Imam Prasojo. Mas Imam Prasojo ini adalah pengamat sosial yang nantinya akan membahas bagaimana permasalahan yang ada di desa pada saat ini. Selamat malam Mas Imam. Saya akan ke Bu Siti terlebih dahulu. Bu Siti, apa permasalahan yang paling krusial yang dihadapi oleh pemerintahan saat ini dan juga nanti ke depannya terhadap otonomi daerah, otonomi desa terutama? Iya, secara keseluruhan memang sebetulnya desa sangat tidak diuntungkan. Jadi kita menjalankan otonomi daerah dan desentralisasi sejak 2001 ya, pasca kejatuhan Presiden Soeharto ya, Orde Baru itu. Tapi lalu kita menjalankannya itu tanpa lupa bahwa desa ini sangat penting. Dan di situ sebetulnya kantong penduduk yang sangat banyak, tapi tidak diberdayakan. Padahal tujuan utama dari otonomi daerah itu adalah memberdayakan masyarakat. Tidak hanya sekedar melayani, tapi memberdayakan masyarakat melalui kesejahteraan yang harusnya diwujudkan oleh Pemda-Pemda. Bahkan katanya 80% masyarakat Indonesia itu ada desa, tapi 80% dana APBN justru larinya ke kota-kota. Iya, itu namanya politik anggaran yang keliru. Jadi selama ini kita tetap menganut sistem politik anggaran seperti yang terjadi di Orde Baru. Itu kesalahan fatalnya di situ sebenarnya. Jadi dengan otonomi daerah seharusnya memang birokrasi di pusat itu menjadi ramping ya, sektoralnya itu sudah ada urusan-urusan yang menjadi kewenangan itu sudah menjadi milik daerah, dan dengan demikian memang anggaran harusnya persentasenya itu juga harusnya lebih besar porsinya ke daerah. Nah ini yang tidak terjadi. Apa yang selanjutnya kita saksikan adalah bahwa praktik otonomi daerah khususnya bagaimana perhatian keberpihakan pemerintah ya kepada desa-desa dengan masyarakat yang jumlahnya segitu besarnya itu menjadi tidak tampak. Baik. Sehingga hasilnya tidak menggembirakan. Hasilnya tidak menggembirakan dan ini tentu saja ada impaknya terhadap kehidupan sosial di desa sendiri yang katanya justru harusnya menjadi penggerak pembangunan. Nah, sebagai pengamat sosial, Mas Imam melihatnya apa permasalahan yang saat ini nih benar-benar sudah gawat deh kalau bisa dikatakan yang ada di pedesaan kita? Ya, pembangunan secara makro memang bias terhadap kota.
kota mendapatkan perhatian lebih banyak, lebih khusus, infrastruktur lebih berpihak kepada kota. Sehingga tidaklah terlalu mengherankan kalau putra-putra terbaik desa kalau ingin mengadu nasib masa depan yang lebih baik, maka dia harus ke kota. Nah, oleh karena itu maka desa menjadi ditinggalkan oleh anak-anak terbaik yang harusnya bisa membangun desa. Nah, bias urban inilah yang harus dipotong, dan kemudian bagaimana nanti kandidat atau presiden yang akan datang itu mengoreksi itu semua, sehingga anak-anak muda dengan pendidikan terbaik mau untuk bergabung dengan warga di mana dia tempat berasal dan mendapatkan fasilitas yang sewajarnya. Iya, jadi membangun desanya lagi ya orang-orang yang tadi itu. Baik, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kedua panelis kita. Jika kita melihat visi misi, kalau kita baca dari masing-masing capres-cawapres, ini terlihat sebenarnya ada benang merahnya. Tapi apakah nanti apa yang membedakan antara nomor 1 dan nomor 2 ini kita akan dengarkan bersama-sama. Langsung saja kami undang untuk masuk ke panggung di sini dari tim. Kita sebut dulu untuk capres-cawapres yang nomor urut 1 dari Prabowo Hatta ada Bapak Viva Yoga Mauladi dan juga M. Romahur Muzi. Selamat malam, silakan. Dari tim Jokowi Yusuf Kala ada Bapak Arief Budiwanta dan juga Hanif Dakiri. Silakan Pak Hanif, Pak Arief. Selamat datang Bapak-bapak, silakan bersalaman dulu Bu yang berseberangan dari nomor 1, nomor 2. Sudah sesuai ya Pak JK dan Pak Jokowi seperti capres yang diusung. Oke, sekarang kita akan dengarkan bagaimana visi misi dari tim sukses masing-masing capres-cawapres ini. Mungkin dari nomor 1 terlebih dahulu. Sebenarnya ini kan dari Prabowo sendiri sering sekali gembar-gembor pembangunan desa, kemudian program 1 miliar. Nah, bagaimana Anda berdua bisa menjabarkan pembangunan desa yang ideal untuk pemerintahan Prabowo Hatta? Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Baik Mbak Andini dan juga peserta diskusi pada malam hari ini serta pemirsa di rumah, saya kira kalau kita berbicara undang-undang desa, sudah ada undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang menaungi kita siapapun presiden terpilih nantinya, dan di dalam visi misi Prabowo sudah dituliskan di sana bahwa jika Pak Prabowo terpilih pada Pilpres 9 Juli yang akan datang, maka akan ada alokasi dana desa sebesar 1 miliar rupiah per desa kepada 75.244 desa di seluruh Indonesia, dan disiapkan 385 triliun selama 2015 sampai 2019. Sehingga itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka hari ini yang rata-rata tahun 2013 kemarin itu baru sekitar 52,6 triliun, maka dengan adanya 385 triliun selama 5 tahun ini menjadi 77 triliun. Memang pada titik-titik tertentu saya kira memang menjadi pertanyaan dan juga menjadi masukan bagi kita semua bahwa ada beberapa desa yang lebih tinggi saat ini seperti di Kutai Timur. Tetapi ada Mas Romi sudah habis 60 second, tapi ditambahkan 60 second untuk jadi 2 menit masing-masing tim mendapatkan 1 orang 1 menit. Jadi Mas Viva silakan menambahkan 1 menit. Ya, ini ada 8 ini. Ya, jika kami terpilih nanti, kami akan melakukan sebuah program pemberdayaan desa, karena desa itu adalah merupakan sentral dari kesejahteraan Indonesia. Ada 8 program kami apabila kami menang, yaitu 1 untuk infrastruktur, kemudian listrik, air bersih, pemberdayaan koperasi, badan usaha milik desa, lumbung desa, pasar desa, klinik rumah sakit, pendidikan, wirausaha, sistem informasi, dan penguatan perangkat pemerintahan desa. Jadi semuanya itu diarahkan bahwa pembangunan desa ini harus ditingkatkan agar jangan tertinggal dengan kota. Kalau kemudian pemberdayaan desa ini dilaksanakan secara masif dengan adanya penguatan dari sisi dana dan juga dari program-program pemerintah yang lain, saya rasa nanti lambat laun hubungan antara kota dengan desa itu sudah tidak ada lagi perbedaannya, dan kemudian untuk menjadi cerdas, untuk menjadi pintar, untuk menjadi berkualitas hidupnya tidak harus tinggal di kota tapi tinggal di desa. Baik, oke, tadi kita dengarkan sudah ada pembangunan infrastruktur dan juga tetap masih nilainya masih 1 miliar ya satu desa ya, sesuai dengan undang-undang. Oke, silakan Mas Arief dan Mas Hanif masing-masing masing-masing tim 1 menit untuk menyampaikan. Kami memiliki 9 program prioritas atau yang kita sebut dengan nawacita. Prioritas yang terkait dengan desa secara jelas dikatakan bahwa kami berkomitmen untuk membangun Indonesia dari daerah, pinggiran, dan desa. Atas dasar itu, maka dalam kerangka implementasinya
kita menjalankan apa yang sudah menjadi amanat Undang-Undang Desa. Kita siapkan anggaran sampai dengan 1,5 miliar untuk desa, berarti itu kurang lebih ada 477,5 triliun ya selama 5 tahun, lebih banyak. Dari Pak Prabowo ini menunjukkan komitmen untuk menjalankan program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Indonesia Kerja, Indonesia Sejahtera. Jadi bukan hanya fungsi melayani yang kita kembangkan, tetapi juga fungsi pemberdayaan. Pemberdayaan itu bentuknya adalah menciptakan lapangan kerja. Baik, menciptakan lapangan kerja. Silakan Mas Hanif, Anda ingin menambahkan 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Yang paling kunci dari persoalan desa adalah bahwa pembangunan desa selama ini belum meletakkan desa sebagai subjek pembangunan. Masyarakat desa belum menjadi subjek pembangunan. Yang ada selama ini adalah pembangunan di desa. Jadi desa sebagai lokasi pembangunan, bukan desa sebagai subjek utama pembangunan. Nah, Pak Jokowi JK ini salah satu konsep dasarnya yang tadi disampaikan oleh Mas Arief adalah meletakkan desa dan masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan. Nah, sehingga proses-proses pemberdayaan masyarakat itu berlangsung dari masyarakat desa, oleh masyarakat desa, dan untuk masyarakat desa itu sendiri. Kita percaya bahwa dengan pola seperti itu, maka Indonesia akan menjadi jauh lebih maju dan sejahtera. Kenapa? Karena ketika desa sejahtera, maka Indonesia akan sejahtera. Ketika desa kuat, Indonesia akan menjadi kuat. Itulah yang akan kita realisasikan pada saat Pak Jokowi dan JK nanti memimpin Indonesia. Baik, terima kasih. Jadi paradigmanya bottom up ya kalau dari Jokowi JK. Nah, bagaimana tim dari panelis sendiri sudah mendengarkan tadi visi misi mereka kurang lebih sama, mungkin perbedaannya adalah sini 500 juta lebih besar untuk masing-masing desa. Siapkan pertanyaan karena kami akan kembali saat lagi di Lawan Bicara, tetaplah bersama kami.